Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, malam hari ini kita ada di tempat cakruan Ngablak ya. Ngablak, Bojonegoro, dan ini di pinggir sungai Bengawan Solo. Di Cakru ini bagian dari media kumpul-kumpul anak-anak di sini, dan di Ngablak ini inspirasi yang kita petik adalah membuat komunitas kampung tari sufi. Ya, kampung tari sufi dimulai dari Habib dulu yang saya latih di Pondok Abu Dharin, dan begitu di kampung dia mengembangkan tari sufi di Ngablak ini, dan sekarang ada berapa? Kurang lebih ada 15. Ada 15 anak tari sufi, termasuk ini anaknya Mas Munasir Mulazim ya, dan istrinya ini namanya Mbak Muslikah, punya anak namanya AA panggilannya. Namanya siapa, Dik? Abdul Aziz Ashraf. Ini penari kecil sejak kelas berapa, Mas? Masih setunggal MI atau SD ya. Dan inilah sebuah kampung yang menurut saya sangat indah karena terjadi keguyuban ya, kerukunan yang melahirkan saat itu ya, mendeklarasikan kampung tari sufi. Dan kampung tari sufi ini ditiru akhirnya Mas Lazim di tempat lain ya, dan ini yang saya sebut inspirasi. Di tengah sayup-sayup takbir Idul Kurban ini kita siaran dini hari di Cakru ini, dan saya kulino tidur di sini kalau ke Ngablak, soalnya ini bagi saya rumah saya di Bojonegoro ya, di sini ini karena saya suka dan terbiasa di mana-mana menyarankan membuat cakru, dan tidur saya juga tidak aneh-aneh ya, hanya membaringkan kelelahan, tidur begitu saja. Nanti juga gampang bangun. Yang jadi persoalan itu sulit tidur, sulit dibangunkan. Yang bagus itu gampang tidur, gampang dibangunkan. Yang parah itu ya itu tadi, gampang tidur, sulit dibangunkan. Jadi turunnya kebluk jenenge. Ibunya Aap ini namanya Mbak Muslikah ini tadinya ya penjahit biasa gitu ya, tapi begitu kenal di sini ada tari sufi, lama-lama saya anjurkan bikin tenur dan handal produk tenurnya. Bahkan Langitan sendiri Mbak Ubed itu melalui jejaring tari sufinya di Langitan, seluruh pakaian tenur yang ada bikinan dari Mbak Mus ini. Tolong diceritakan kamu pengalaman pertumbuhan tari sufi di Ngablak. Untuk pertama kali saya tari sufi di sini dikenalkan oleh Habib dan Soim itu. Ya, Soim Ngerau. Ya, Soim Ngerau sendiri. Nah, ketika itu waktu Abah ini pengajian di sini, saya agak tertarik dengan, wah kok ada ya orang berputar-putar dengan seperti itu, kok nggak pusing gitu. Nah, setelah itu saya sendiri, saya pribadi ini mendengar sholawat beliau, entah kenapa saya memejamkan mata dan meneteskan air mata gitu. Hebat sekali ini. Nah, akhirnya itu saya belum tertarik. Terus diajak oleh Saim itu temannya kakak saya waktu kuliah dan tinggalnya di sini juga. Akhirnya saya lama kelamaan saya juga tertarik gitu. Akhirnya bisa terus ikut tari sufi tersebut. Nah, waktu itu di sini belum ada. Ketika itu Soim dan Habib itu memberi mandat, saya disuruh ini loh, tolong kembangkan di daerahmu sendiri gitu. Nah, lama kelamaan akhirnya jadilah seperti ini. Itu kan pertanyaan saya, bisa menumbuhkan anak-anak seumur Aap ini ceritanya piye?
kan ya ada ya alur. Untuk pertama itu saya dikasih mandat itu, terus bukan saya sendiri sebenarnya yang mengajar anak-anak itu, sebenarnya ada satu lagi teman saya yang bernama Rosik. Nah, Rosik tersebut dia juga sama berjuang sama saya, melatihnya juga ya gampang-gampang susah sebenarnya, soalnya kan anak-anak gitu. Enaknya ngelatih anak-anak itu dia pertama itu gak memikirkan apa-apa, ya intinya hanya menari gitu, berputar-putar gitu. Entah kenapa beberapa waktu dan waktunya itu menjawab gitu. Wah, sampai bisa gitu loh. Dan saya sendiri pun kayak tidak menyadari, wah kok bisa seperti ini. Dan saya speechless dan diri saya sendiri gitu atas mandat dari beliau-beliau itu gitu. Ya itu ya. Kalau menyangkut mas, jenengan semak ya, istrimu sampai bisa menjahit kuwi gerimungan no, omahmu piye juga. Ya mungkin pada awalnya kan dulu pertama kali, kalau seingatku pertama kali Abah kesini kan pas waktu pengajian di Pak Yai Nuri itu. Iya benar. Kan Soem itu udah ikut nari, cuman pas waktu itu anakku Aap ini kan pengen nari ya, akhirnya Aap disoalkan ke Abah. Nah, akhirnya Soem dibilangin pokoknya belum 1 tahun kalau saya kesini anak ini harus bisa nari, seingatku gitu. Akhirnya teman-teman seumur Aap itu diajarin sama adik saya dan teman-teman yang lain. Dan waktu istri saya kan jahit biasa ya, mungkin seragam anak-anak sekolah. Itu Abah bilang gini, "Neng, mbok yo jajal gawe tenur iso pora." Nah, sanjange bilangnya gak bisa toh Bah, caranya gimana toh Bang? Ya, waktu itu kan anak saya kan juga belum punya tenur. Nah, akhirnya untuk belajar ya pertama kali buat tenur ya buat anak saya ini. Nah, lama kelamaan teman-teman kan tambah banyak yang minat. Lah akhirnya lihat tenur yang dibuat istri saya itu kok bagus, maksudnya dalam arti untuk anak-anak belajar munyar itu kok bagus gitu. Akhirnya banyak yang minat. Nah, sampai sekarang ya mungkin udah ratusan lah, kalau masalah pesanan udah ratusan. Belum saya sendiri kalau pesen. Iya. Mungkin sampai dulu yang seingatku yang di Kalimantan tuh ya Pak. Iya benar. Itu pun juga dari sini, dari Mbak Mus yang menjahit tenurnya. Ya begitu teman-teman. Nah, jadi segala sesuatu ada historisnya. Dan saya berdoa di kampung Tari Sufi Ngablak ini karena menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Maka teman-teman ini coba di shot ini yang Tari Sufi Ngablak ini. Ini namanya siapa? Dini. Deni. Farid. Oh, podo karo Farid Purwosari. Ulo. Nah, itu Vicky. Terus itu sing lemu sering Jebleng. Rosikin, Mbah. Rosik. Mbah Rosik. Ya, dan teman-teman, sebenarnya yang sama dengan Aap ini banyak, tapi karena memang saya posisi kedatangannya dini hari ya, yang menemani saya tadi Aap ini tempatnya Gusep, Kebitmo, dan Betah Melek juga. Terus gini Mas Mulazim, ya, menyangkut ini kan supaya menjadi berita, menjadi bagi orang lain kan kaitannya karo dhek sekolah ngono lho. Iya. Lah kuwi piye kuwi? Nah, untuk ora kok job datang ke pengajian yang rata-rata lho. Dini hari baru selesai.
Nak sing gede no problem ya. Dan pertama dia tampil tuh kan masih ditemani atau apa gitu loh dulu. Ya pertama kali ikut nari itu pas waktu pengajian di sini juga. Cuma kan waktu itu kan juga tempat mungkin licin, mungkin anak-anak yang seusia anak saya ini baru belajar. Nah, akhirnya ya ada kendala sedikit. Cuman kan dari segi apa, anak-anak itu senang melakukan nari itu. Nah, akhirnya juga bisa tumbuh, maksudnya bisa lebih termotivasi untuk lebih baik lagi. Dan teman-teman, ini kaitannya tidak hanya tari sufi ternyata di kampung tari sufi Ngabla ini. Ada hal lain yang saya anjurkan di sini karena ini di pinggir kali, punya ruang seperti kebun gitu ya. Kemudian saya usul dan sudah ada akunnya, itu The Coffee Nggawan, di mana anak-anak tari sufi saya harap masing-masing orang punya cekelan gitu loh kan, dalam arti samben lah. Dalam kaitan The Coffee Nggawan. Sejauh mana ini PR yang saya anjurkan itu? Untuk The Coffee Nggawan terus sendiri itu saya masih memikirkan kayak inovasi-inovasi apa yang saya kerjakan di The Coffee Nggawan tersebut. Bukan hanya sekedar saya harus launching ini The Coffee Nggawan ini, dan bukan seperti itu untuk saya sendiri. Saya masih memikirkan agak jangka panjangnya tersendiri. Nah, untuk saat ini yang udah matang dan udah ada brandnya sendiri untuk katakanlah clothing, kaos, kemeja, batik dan lain sebagainya, itu sudah ada brandnya sendiri. Bisa dikunjungi di Not Human 19 di Instagram dan Facebook. Sudah ada. Nah ini teman-teman sekilas info ini kami kira Mas Lazim ini siaran cukup dan menjadi inspirasi bagi yang lain bahwa di sebuah titik bisa dikembangkan dalam skill tertentu, termasuk yang kau akan itu upayakan herbal apa itu. Oh iya. Ya sama ini Pak, kan kalau mungkin dari teman-teman tari sufi Nusantara ataupun dari kalangan mana aja pingin lebih tahu tempat kami, bisa lihat di Google Kampung Tari Sufi. Nanti di situ juga ada profil-profil, mulai apa video abah pun juga ada. Mulai tenor-tenor, pilihan tenor-tenor pun juga ada. Dilihat aja di Google Kampung Tari Sufi, nanti langsung muncul desa Ngabla. Iya, terima kasih, dan kita tutup ini perjumpaan ini dengan satu selawat seperti biasanya ya. Dan semoga upaya kemandirian anak-anak bangsa, anak-anak muda seperti ini saya sangat suka, karena ya syubanul yaum rijal luhut cahnom dino iki pemimpin masa yang akan datang. Itu ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 4 ya. Maaf, dan seringkali bisa dilihat di YouTube juga ini. Yang seringkali saya orang di mana-mana kalau anak kecil minta tari sufi, saya suruh lihat tari sufinya apa ini. Kenapa kok tadi kau bilang gampang anak-anak? Karena anak-anak itu ya kulu mauludin yuladu alal fitro, hati ini cek resik. Ini nak sing rada gede sithik iki wis anu. Rada ana proses detoksifikasi. Ngilangke tayange. Dan berapa rumah anak-anak yang sudah saya kunjungi di sini? Ya, sudah ya? Kamu? Dereng. Ya, ada beberapa yang belum ya. Tapi saya terbiasa kalau datang ke suatu tempat berkunjung ke rumah penari sufi. One by one, satu-satu. Karena saya ingin tahu keluarganya lebih dekat supaya terjadi hubungan orang tua sama anak yang ikut tari sufi. Jadi tidak sekedar perform, tetapi seduluran selawase. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Bibil Mustafa.
teman-teman jangankan orang banyak, satu orang saja minta latih tari sufi, saya latih. Ini bagi saya bagian dari khidmah kepada Maulana Rumi, dan saya menjauhi ketenaran, menjauhi sing pamer-pamer. Kita bergerak hanya khidmah. Kalau Syekh Rumi bilang aku hanya ingin menjadi debu yang selalu menempel di bawah telapak kaki Rasulullah, saya harus merendah lagi. Aku hanya ingin menjadi debu yang ingin nempel di bawah terompah kaki kiai. Bagaimana kita ini hidup tanpa cahaya beliau? No way. Dan inilah yang menjadi rendah hati bagi tari sufi untuk khidmah, untuk takzim, wa takrim dengan ketawaduan yang tiada tara. Jadi saya kadang terharu Mas Mulazim melihat anak-anak buyur seperti itu, dan kata Syekh Rumi, malaikat pun gemetaran saat ada orang yang berzikir dengan buyur. Ya, terima kasih, dan tentu ujungnya itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau saya bilang kampung tari sufi Ngablak Bojonegoro, berkah luar biasa. Ya. Kampung tari sufi Ngablak Bojonegoro, berkah luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.